sehingga juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kalaupun belum semua OPD kan mengikuti MOT ini, pada saat nanti menyusun RAB monggo di-extend gitu ya, monggo di-extend sesuai potensi yang ada, baik itu di DPP APP, baik itu di dinas-dinas terkait begitu ya, misalnya promosi gizi juga ada di Departemen Perikanan, misalnya Dinas Perikanan itu juga sangat di-encourage. Begitu Bapak Ibu, terima kasih Pak Arief sudah meres ini. Dan juga tadi kita isu MBG ya, sudah diingatkan oleh Mbak Bella. Itu Mbak Bella ya? Oh, belum. Mbak Bella, itu yang baik Bapak Ibu. yang Ada ke lagi yang hotel didiskusikan Bapak Ibu? Oh, saya lihat chat ya. Oh iya. Monggo juga kalau mau ada pertanyaan di chat juga dipersilakan. Unmute lebih mudah. Oke, silakan Bu Ira, Dr. Ira. Dr. Ira masih mute atau saya belum dengar suaranya? Suaranya belum masuk di saya. Oke, silakan coba. Masih mute. Oh iya. Ayo sambil nunggu Bu Dr. Ira. Mungkin yang Bapak Ibu lain ada pertanyaan bagaimana di Bukit Tinggi dan di Tanjung Jabung Timur. Bapak Ibu ada diskusi kemarin yang ingin kita diskusikan. Izin Bu, boleh bertanya? Boleh Bu Ani. Ya, ini terkait dengan RTL. Di situ kan sudah diberikan template. Apakah memang dari yang kegiatan tersebut itu boleh disesuaikan gitu ya? Karena kan memang kayak pada item 1 misalnya, karena saya lagi melihat yang karena PIC-nya disebutkan BPD. Sementara kayak pelatihan MOT selama ini tuh Bapeda tidak pernah menyelenggarakan langsung pelatihan karena bukan penyelenggara pelatihan gitu. Tapi di situ disebutkan PIC. Jadi tadi saya juga berkonsultasi dengan pimpinan, agak berat kalau memang langsung disebutkan gitu penyelenggaraan pelatihan MOT dengan PIC Bapeda, karena kan di situ ada ketentuan misalnya di kami ini bahwa ada yang OPD memang ada OPD yang menyelenggarakan pelatihan gitu. Nah, terus terkait juga karena kemarin kenapa saya menanyakan juga masalah substansi dari PAUD HI ini. Kalau memang dia stressingnya pada satuan pendidikan anak usia dini, memang kan sebenarnya secara program sudah ada pelatihan berkala nih yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk misalnya untuk para pengajar PAUD. Nah, mungkin jenis pelatihannya berbeda dengan konsep yang anakku sehat dan cerdas, tapi mungkin berikutnya bisa dimasukkan kurikulum ini gitu. Terus juga dari di dinas di DPP APP itu juga ada Bina Keluarga Balita yang BKB PAUD yang ada kegiatan orientasi parenting gitu. Jadi walaupun saya kurang paham apa yang masuk dalam sisi parentingnya, tetapi memang bisa diinkludkan untuk rencana RTL berikutnya untuk kurikulum ini. Biasa kalau
Nah, tapi itu kan itu untuk kelas parenting berarti ya Bu untuk kedepannya. Jadi maksudnya itu juga bisa menjadi bagian dari kegiatan tindak lanjutnya. Nah, kemudian dalam masuk RTL itu juga terkait dengan masalah penganggaran. Kalau hal-hal yang teknis ini tidak usulan anggaran itu kan diajukan oleh OPD. Sementara kami dari Bapeda memang mengawal dan memastikan bahwa misalnya usulan programnya sudah sesuai dengan program kegiatan yang ada dalam sistem perencanaannya, memastikan bahwa itu masuk dalam RPJMD kami gitu. Jadi kayak masih pada proses pengawalan anggaran tersebut, tetapi usulan kegiatannya itu memang dilakukan oleh OPD. Jadi memang ketika mengisi RTL itu mungkin kita akan melakukan penyesuaian sesuai dengan tupoksi dari Bapeda. Juga pembuatan SK MOT itu Bu yang ada. Kalau di kami dulu memang sudah ada kan Pergub, tapi itu masih tahun 2014 yang tentang PAUD HI, penyelenggaraan PAUD HI. Yang saat ini sebenarnya Pergub itu sedang dalam proses akan revisi. Nah, dalam situ kan juga disebutkan tentang gugus tugas, gugus tugas PAUD HI, dan sudah ada beberapa, sudah disebutkan OPD-OPD yang terlibat di dalamnya. Karena sudah lama sehingga perlu menyesuaikan dengan nomenklatur baru dan juga menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Tapi kan kami masih menunggu penetapan kelanjutan dari Pergub itu adalah nanti kita akan membuat rencana aksi daerah. Biasanya memang ketika part dari rencana aksi daerah itu akan dimotori oleh Bapeda gitu. Tetapi dalam perjalanan prosesnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengusulan anggaran kegiatan, kemudian pembuatan SK dan sebagainya itu tidak menjadi ranahnya Bapeda. Terus Ibu yang ketika di RTL itu apakah kita bisa menyesuaikan dengan ininya kita gitu sesuai dengan tupoksinya kita. Terus Iya. juga ada untuk 2026 nih Bu, kalau misalnya anggaran ini kan sudah lewat ya sudah lewat dari yang sudah penetapan, kecuali nanti di anggaran perubahan atau pergeseran jika kemudian ada usulan untuk kegiatan yang terkait dengan program Anakku Sehat dan Cerdas ini. Terima kasih Bu. Betul sekali. Terima kasih Bu Ani. Jadi benar sekali Bapak Ibu, ini apalagi sekarang kan ada tadi ya perubahan nomenklatur, kemudian juga ada tadi misalnya sudah ada gugus tugas dan lain-lain. Jadi template yang disediakan ini sifatnya sebetulnya hanya sebagai usulan ya, usulan atau melihat misalnya hal-hal yang sifatnya lintas sektor sepertinya lebih mudah kalau Bapeda gitu ya. Namun Bapak Ibu dipersilakan untuk menyesuaikan. Contoh misalnya tadi Ibu Ani sudah menyampaikan bahwa karena ini koordinasinya sudah bisa melalui gugus tugas. Kemudian gugus tugasnya itu ada di bawah OPD tertentu. Dipersilakan untuk disesuaikan Bu Ani dan Bapak Ibu semua. Karena yang paling penting sebetulnya adalah bahwa ini actionable gitu ya. RTL-nya actionable, bukan hanya di atas kertas ideal. Nah, dengan demikian juga makanya sarannya memang betul sekali karena tahun 2026 kan sudah ada rencana dari tahun lalu ya Bapak Ibu sudah yang optimal sebetulnya Bapak Ibu dengan duduk bersama OPD ini melihat apa sih anggaran yang bisa disinergikan gitu ya terkait dengan penguatan di satuan PAUD maupun kalau kita bahkan lebih ideal lagi ya kemarin kita diskusi bahkan untuk menjangkau tidak hanya anak-anak yang di satuan PAUD tapi anak usia dini 0 sampai 6 tahun secara utuh. Berarti kan kalau gitu nggak cuma lewat satuan PAUD. Satuan PAUD ini sebagai satu cara karena kami membantu menguatkan konsep PAUD HI tadi. Tapi kembali lagi
sebaiknya kita bisa kuatkan konsep sinergi posyandu, satuan PAUD, BKB itu karena di sini kan ada Bapak Ibu dari Dikes juga ya, ada Bapak Ibu dari Dindik gitu ya, dan ini akan kalau sudah ada gugus tugas, walaupun mungkin belum, misalnya belum ketok palu nih ya Bu Ani ya, udah didrafin gitu ya kadang-kadang tapi belum di ini, sebaiknya ini pengalaman saya juga kalau di struktural kemarin waktu saya mengelola program gitu ya sebagai Deputi Direktur Program di Rekon ini adalah eh, eh, selama itu kegiatan yang mungkin kami lebih luas karena tidak bukan langsung di bawah Pemda, adalah selama kegiatan-kegiatan itu sifatnya adalah memang sudah masuk dalam mandat kita gitu ya, dan itu ada kebaikan di situ dan itu sudah dianggarkan, mungkin kita bisa mulai juga bergulir gitu ya sambil juga secara administrasi nanti kita berharap itu segera ada pergub tadi ya. Tapi ini semoga bisa bisa menjadi satu hal juga, atau tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kan ini di tingkat provinsi ya. Seringkali seperti kita juga diskusi kemarin, awalan dari kegiatan ini diawali dengan advokasi. Jadi berkunjung dan meminta menguatkan. Saya ingat kemarin Pak Arief mengingatkan ini RAD-nya kalau bisa segera gitu ya. Itu bisa diawali dengan demikian. Namun saya melihatnya kita bisa combine ya two approaches. Menguatkan ke atas advokasi supaya disegerakan apa peraturan-peraturan yang mendukung, tapi di level bawah karena kita juga sudah ada anggaran, sudah ada kegiatan yang bergulir, kita juga bisa mulai melaksanakan di mana itu sudah sesuai juga dengan tupoksi masing-masing OPD. Jadi kombinasi ini juga yang kita lakukan di ECCN ini Bapak Ibu, seperti kita lihat ya ada level penghargaan apresiasi kabupaten top down-nya, tapi kita juga ingin menyasar ke bawah benar-benar di satuan PAUD kuat karenanya kita melibatkan juga teman-teman mitra organisasi profesi yang dengan jejaringnya itu bisa lebih menguatkan lagi. Jadi kemarin kita belajar dengan tryout dengan Himpaudi tahun lalu di beberapa lokus, support itu bisa bentuknya kebijakan pendanaan dari Pemda OPD dan dalam bentuk pendampingan melalui jejaring mitra organisasi profesi. Nah, nanti ini kemudian as required teman-teman mitra akademisi bisa masuk di situ apakah melalui KKN mahasiswa ikut membantu menguatkan. Pengalaman di Lombok Timur misalnya yang daerah kita dampingin yang rawan bencana di pasca gempa itu kemudian bisa masuk dalam daftar KKN mahasiswa gitu ya. Jadi ada penyesuaian di lokasi KKN mahasiswa. Kemudian juga bagaimana teman-teman mitra akademisi bisa bersinergi apakah membantu menjadi narsum atau juga bahkan membantu pada saat mengevaluasi. Di end result dari kegiatan kita ini kami ingin sebetulnya dari Bapak Ibu kita tahu nih, ini sudah satuan PAUD ini sudah bisa mencapai ini gitu ya. Dan kalau itu sudah, itulah menjadi satu informasi yang penting, lebih dari sekedar laporan ke Kemdikbudrismen. Tapi bahwa kita yakin kalau sudah sampai di satuan PAUD, anak-anak sudah terkena, sudah mendapatkan, sudah nyampe lah tujuan kita dari kegiatan ini. Begitu Bu Ani ya, jadi monggo disesuaikan. Sangat difahami juga nature tiap daerah berbeda-beda. Terima kasih Bu. Ya, Ya, berarti kita memang coba untuk memang yang basicnya di satuan pendidikan ini ya Bu ya. Ya pada memang kalau menurut kebijakan misalnya 6-7 tahun usia prasekolah, tetapi kan banyak anak yang lebih awal masuk ke PAUD ini misalnya dimulai dari 3 tahun karena 0-5 tahun ini kan atau anak-anak yang tidak masuk di satuan pendidikan biasanya masih di bawah 5 tahun ini masih masuk di area untuk tumbuh kembangnya masih masuk di area programnya Dinas Kesehatan, DPP, APP gitu ya. Terima kasih Ibu. Jadi saya tuh berharap Bapak Ibu tuh ada Dindik dan Dikes itu bisa sinergi. Makanya kemarin saya kasih contoh realnya di unit terkecil pengukuran gabung di posyandu kah atau diintegrasikan gitu ya.
Tapi nanti pas sesi parenting gabung di satuan PAUD mungkin gitu ya. Jadi anak-anak itu yang belum masuk PAUD, masih di bawah 3 tahun, bisa juga orang tuanya ikut sesi parenting. Itu bisa jadi pertimbangan ya. Sehingga lokasinya PAUD, tapi peserta sesi parentingnya boleh di luar murid PAUD gitu. Terima kasih tim Jakarta, ini sudah banyak dari diskusi ini juga memberikan juga ini ya masukan bahwa pada intinya Bapak Ibu silahkan disesuaikan, dan juga di bawah di dalam matriks ini kan kita ada menuliskan lainnya ya. Pasti ada, mungkin saat ini sudah ada rencana tahun 2026 yang berjalan, 2027, 2028 mungkin ada, mungkin program utama kabupaten kota begitu ya, itu juga bisa menjadi penguatan di sini. Dan juga untuk Tanjung Jabung Timur yang sudah beberapa tahun melaksanakan MOT ini, TOT ya, TOT juga. Kalau saat ini ingin fokus dulu menguatkan satuan PAUD, belum nambah TOT, itu juga boleh gitu. Jadi dipersilakan. Sedangkan Bukit Tinggi mungkin akan memulai dulu dengan TOT ya, karena belum memulai, misalnya gitu. Jakarta itu dipersilakan focusingnya di tahun ini apa, di tahun depan apa, tahun 2028. Bagaimana Bapak Ibu dari TJT, mungkin ada sharing pengalaman yang sudah menjalankan kegiatan ini untuk peran Bapedanya atau di OPD-nya, mitra akademisi dan organisasi profesi. Saya ingin mengundang dari Bapak Ibu dari Bukit Tinggi nih dan Tanjung Jabung Timur, mungkin ada pertanyaan atau masukan untuk RTL. Untuk Bapak Ibu dari Bukit Tinggi, mungkin boleh juga diceritakan saat ini kegiatan kan ada dengan Cecep ya. Kegiatan apa yang sudah berjalan ya? Izin Ibu, coba dari ini ya Bu. Ya, Bu Yani. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Izin juga kami menginformasikan kami dari Bukit Tinggi. Alhamdulillah diberikan kesempatan sudah beberapa kali bekerja sama dengan Cecep, termasuk bagaimana penguatan pelaksanaan POT HI di Kota Bukit Tinggi, dan kami pun dari Himpaudi sudah melaksanakan kunjungan juga ke Cecep bulan tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Insya Allah pertengahan tahun ini IGTKI-nya juga akan berangkat, Ibu. Kepala Sekolah Kota Bukit Tinggi akan berangkat juga ke Cecep untuk menimba ilmu lagi tentang penguatan PAUD AI ini. Satu lagi mungkin kami ingin berbagi juga, pelaksanaan PAUD HI di Kota Bukit Tinggi juga dikeluarkan melalui sekolah keluarga, Bu. Jadi sekolah keluarga ini merupakan program dari Bunda PAUD Kota Bukit Tinggi. Ya. Di mana dalam sekolah keluarga ini yang diikut sertakan itu adalah ibu-ibu muda, ada juga dari Ibu, izin maaf ya Bu, ini karena di sekolah Bu, ada suara-suara anak. Nggak apa-apa, nggak terganggu kok, nggak apa-apa. Setelah itu Bu, nanti di sekolah keluarga itu yang diberikan bukan hanya penguatan PAUD HI, tapi juga penguatan budaya lokal. Bagaimana kita juga menguatkan makanan-makanan tradisional, dikenalkan kembali ke anak-anak kita, lebih dibiasakan lagi, termasuk juga edukasi tentang penguatan agama. Jadi semuanya terhandle dalam sekolah keluarga. Mungkin itu sedikit berbagi kami dari Kota Bukit Tinggi, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih nih Bu Yeni, masukannya kan pasti ada ya program apa istilahnya flagshipnya kota kabupaten, ada sekolah keluarga. Bagaimana Ibu melihat sekolah keluarga ini bisa diintegrasikan dengan yang direncanakan ini untuk
kegiatan ICCNI untuk parenting dan lain-lain. Sebetulnya seperti sesi parenting ya Bu Yeni ya, keluarga ini ya. Pesertanya orang tua kan ya, sudah. Ya, pesertanya orang tua Ibu. Dan itu tidak, maksudnya berjalannya itu tidak 1-2 hari Ibu, itu berbulan-bulan juga. Dan ada juga wisudanya gitu Bu. Jadi sampai ada semacam dievaluasi lagi kegiatannya, dan para orang tua yang mengikuti sekolah keluarga itu diwisuda juga. Ada angkatan 1, ada angkatan 2. Jadi memang tujuannya bagaimana ini akan sampai ke masyarakat gitu Bu, secara luas. Oke Ibu, terima kasih. Baik, jadi ini it sounds bahkan lebih apa SKS-nya lebih ini lagi ya, lebih komprehensif lagi. Nah, ini kalau sudah ada vehicle seperti ini, Bapak Ibu, ini pastinya akan lebih memudahkan ya harapannya ya. Tentunya kita kalau Bapak Ibu ini mungkin satu hal yang mungkin dari pengamatan kami adalah kami juga menitipkan bahwa pada saat ada inisiatif-inisiatif program begitu, tolong juga dipertimbangkan untuk menjangkau daerah-daerah yang di mana biasanya lebih mengalami challenges ya. Daerah-daerah itu kan biasanya daerah-daerah yang agak remote atau mungkin daerah-daerah lokus stunting yang banyak kasus malnutrisi begitu ya. Semoga ini juga terkena dari program-program yang ada. Dan ini juga bisa menjadi semangat kita bahwa program-program yang kita lakukan, kalau daya ungkitnya ingin besar, kita akan mulai dengan juga wilayah-wilayah yang mungkin ya secara baseline satuan PAUD-nya bukan yang paling ideal gitu ya. Karena kan ada yang seringkali kalau untuk jadi rujukan itu memang yang sudah siap gitu ya. Itu akan baik untuk memulai juga, tapi juga jangan juga dilupakan bahwa satuan PAUD yang masih mungkin belum terlalu baik, belum ideal, itu juga menjadi potensi kita bisa ngangkat banyak gitu ya, ngangkat banyak dalam hal status gizi, ngangkat banyak dalam hal perbaikan tumbuh kembang anak. Jadi ini juga monggo Bapak Ibu bisa didiskusikan pada saat misalnya nanti merencanakan pelatihan orang tua atau menguatkan sesi parenting itu, untuk juga prioritization wilayah gitu, bisa memperhatikan juga wilayah-wilayah yang anak-anaknya banyak mengalami malnutrisi. Terima kasih ya Bu Yeni untuk masuk informasinya. Jadi harapannya ini akan lebih mudah nih untuk jalan sesi parenting ya. Sudah ada sekolah keluarga. Berapa persen dari orang tua anak usia dini yang bisa terjangkau Bu dari sekolah keluarga ini? Yang sudah mengikuti? Itu awalnya kalau tidak salah ya Bu, memang yang mengikuti itu awalnya banyak orang tua Bu, tapi beberapa tahun maksudnya beberapa dekade terakhir ini sudah banyak orang tua muda. Awalnya itu mungkin Ibu memahami sekali di masyarakat kita, kalau ada kegiatan-kegiatan di kelurahan atau di kecamatan pasti pesertanya itu lebih banyak malah orang nenek-nenek gitu ya Bu ya. Nah, artinya beberapa angkatan terakhir itu sudah mulai ibu muda, artinya yang baru anaknya balita sudah mulai mengikuti Bu. Jadi yang awalnya itu memang kita agak sedih juga karena kan yang ikut malah nenek-nenek gitu. Jadi berarti kurang ini ya Bu, apa yang kita harapkan takutnya nanti tidak tercapai secara optimal gitu. Baik. Tapi kalau presentasinya seperti Ibu bilang, sekarang udah mulai dirasakan oleh ibu-ibu muda juga. Baik. Dan ini di seluruh kelurahan tidak terkecuali ya, terjangkau ya? Ya, benar Ibu. Mudah banget ini program kabupaten yang menjangkau semua, udah cocok banget menjadi vehicle untuk dikuatkan ya. Ya semangat juga selalu lancar ini konsep ini Bunda PAUD-nya. Nah, baik, terima kasih Bu Yeni dari terima kasih kembali Bu. Bindik ya, Bindik Bukit Tinggi. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu silakan, tadi di Bukit Tinggi sudah ada sekolah keluarga gitu ya, sudah ada penguatan juga pelatihan offline dari CECEP. Di Jakarta dengan dinamikanya juga sedang menginikan pergub. Bagaimana di TJT, ada update apa nih dari TJT Ibu? Halo, assalamualaikum, Bang Mi.
Salam Pak Agus, gimana? Ya, jadi mengingat kami di Tanjung Jambung Timur tahun kemarin kan kita mendapatkan program tuh dari Senior Repon yang bekerja sama dengan Himpaudi Ya, terkait kegiatan yang parenting ya, ya dari SSCNI itu kan. ya, Jadi program itu kan dilaksanakan melalui Himpaudi dan bahkan dari tim akademisi pun Unja Jambi mendampingin beliau ya, ya, untuk ya. untuk lembaga PAUD yang mendapatkan pendampingan dan yang tidak mendapatkan pendampingan. Jadi mereka melakukan penelitian juga lah, gitu kan, melakukan penelitian perbandingan antara yang dapat pendampingan dengan yang tidak. Nah, program tersebut di Tanjung Timur itu 12 lembaga satuan PAUD yang melaksanakan kegiatan parenting. Itu pun mereka yang gurunya sudah dilatih TOT. Nah, sudah dilatih TOT, jadi justru program itu masih berjalan sampai sekarang karena itu bagian daripada tindak lanjut dari 12 lembaga tersebut yang dilaksanakan ya seperti di Bukit Tinggi lah, sekelas kelas orang tua itu tadi kan melalui parenting. Nah, itu berjalan mereka untuk anggarannya sendiri kalau mengundang daripada narasumber dari luar daerah maupun di dalam daerah itu dari BUP PAUD kan ada Bu untuk kegiatan parenting tersebut. Bisa kita memberikan sejenis ya. Kalau besar ya honor, kalau kecil ya transport untuk narasumber dari luar kan. Untuk konsumsi makan minumnya pun untuk peserta wali murid pun bisa kita anggarkan dari BUP PAUD tersebut. Nah, untuk tahun ini kami pun dari tindak lanjut RTL kegiatan ini akan melakukan pendampingan dari selaku mitra Himpaudi kepada satuan PAUD. Kami menunjuk 10 lembaga PAUD terkait RTL ini untuk PAUD yang sudah gurunya dilatih TOT. Nah, untuk berikutnya karena di Tanjung Jambung Timur ini dari Dinas Pendidikan dari kalau tidak salah kurang lebih sudah 3 atau 4 tahun ini dari Pak Panudin juga itu melaksanakan TOT PAUD HI Bu. Jadi tahun ini sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Pak Kabitnya juga, bahwasanya kegiatan tersebut akan dilanjutkan. Akan dilanjutkan sampai seterusnya, sehingga di Tanjung Timur ini sudah bisa melalui bertahap di TOT semua untuk kegiatan PAUD HI-nya. Mungkin itu 2 kegiatan di Tanjung Timur, Bu. Mungkin tidak ada yang lain. Ya, Suatu saat nanti ada kegiatannya bisa ditambahkan. iya, ini baik sekali ya. Jadi semangatnya setelah kemarin kita menguatkan ya, sebagai informasi Bapak Ibu, konsep pendampingan ini adalah teman-teman dari organisasi profesi itu bisa sangat turun gitu ya, mendampingi satuan PAUD karena dari hasil monet setelah pelatihan itu nggak langsung pada PD gitu. Beberapa masih merasa perlu pendampingan itu pada saat mereka sesi parenting kan itu ya. Dari organisasi profesi pendamping ini. Kemudian juga bagaimana mereka merencanakan anggaran tadi. Sehingga tujuannya adalah mendampingi satuan PAUD sehingga bisa mencapai tadi naik tingkat dari yang udah ikut pelatihan masih level perunggu, sudah bisa mulai sesi parenting jalan, ada monef gitu ya rutin, sampai penganggaran naik ke level perak dan juga emas. Nah, mungkin sebagai gambaran Pak Agus yang sudah total TOT satuan PAUD-nya di TJT sejak awal berapa ya Pak? Dan rencana nanti untuk bisa semuanya bisa mencapai tahapan-tahapan itu bagaimana? Apakah sudah ada diskusi? Kalau nggak salah kurang lebih ya saya lupa pula sudah kurang lebih 160 yang sudah TOT di Tanjung Jambung Timur. Satuan PAUD ya. Nah, Iya, ini 160. mereka dapat ada yang udah emas, ada yang mungkin masih perak gitu ya. Gimana rencana yang sudah didiskusikan Pak? Kemarin waktu kegiatan program dari Semerepon terkait kegiatan parenting itu kan guru yang sudah TOT beliau kan memberikan dari 9 modul itu, modul 1 sampai 9. Jadi saya meminta guru tersebut memilih modul yang betul-betul beliau bisa menguasai materi tersebut. Nah, kan di waktu itu terpilih juga 2 dari guru PAUD untuk tampil di Himpaudi TV terkait kegiatan parenting. Nah, kami yang guru yang betul-betul dapat menguasai materi tersebut yang sudah di TOT kita berikan suatu penghargaan yaitu sertifikat. Jadi betul-betul diadakannya TOT di Tanjung Timur itu ya dapat memang betul-betul dikuasai ilmu yang dari 9 modul tersebut. Ada beberapa yang tidak dapat dikuasai beliau. Memang ada terkaitan tentang modul tentang kesehatan gizi anak itu kan guru PAUD kan kurang ke dalam situ itu paling hanya
tentang kebersihan diri, sudah konsep PAUD, tentang ya pembelajaran lah. Kalau untuk PAUD di situ dia rata-rata menguasai semua. Jadi kalau untuk target, insya Allah setiap tahun Dinas Pendidikan melaksanakan tentang TOT PAUD HI yang dilaksanakan 3 hari TOT itu berjalan. Insya Allah kedepannya terus berlanjut. Untuk parenting pun kami galakkan setiap lembaga PAUD kan ada anggarannya dari BUP PAUD bisa melaksanakan parenting. Yang sudah TOT silakan dianggarkan untuk makan minumnya, jadi bisa dianggarkan dari BUP PAUD. Mungkin itu tidak terlalu kesulitan lah kalau untuk anggaran makan minum itu aja yang kecil untuk wali murid kan setidaknya minum dengan snacknya itu. Terima kasih Bu. Baik, ini senang sekali. Jadi istiqomah nih ya, TOT lanjut terus gitu ya, mulai dari sedikit-sedikit Iya. 160 dan juga parentingnya tetap dijalankan. Nah, apakah sudah ada diskusi nih dengan teman-teman OPD kemarin saat di breakout room untuk supaya nanti pada saat kita nih dari 160 satuan PAUD di TJP yang sudah TOT, gimana ya supaya mereka bisa dipantau, bisa mencapai level emas misalnya gitu. Ada strategi khusus nggak dari diskusi dengan OPD Pak Agus? Ini ada Kemarin, mohon maaf Bunda Umi, kemarin waktu kami mau diskusi waktu itu tidak ada terjadi diskusi sih, diskusinya di WAG aja karena gimana ya kok saya tunggu istirahat kok lama betul sampai 1:30, saya sapa nggak balik nyapa, di WA di chat pun nggak ada juga, jadi di WAG aja sehingga ya yang lain menyusul. Jadi untuk OPD yang lain mungkin dari akademisi yang menyesuaikan saja. Itu yang jelas program RTN yang saya buat itu dari Dinas Pendidikan dengan mitra terkait kegiatan TOT dan parenting yang selama ini kita laksanakan di Tanjung Timur. Jadi untuk yang lain monggo untuk menyusul menambahkan saja. Kita nanti sinkronkan bersama-sama diskusi kembali. Gitu aja Bu. Baik. Harapannya dengan yang kemarin disampaikan Mas Ajis ya, Pak Ajis gitu ya, semoga monitoring yang ada nanti dengan Google Form, dengan Microsoft bisa dengan mudah dilaporkan oleh Satuan PAUD ya Pak Agus ya. Ya benar Bu. Sederhana itu supaya kita nanti bisa kembali memberikan feedback nih bagi Tanjung Jabung Timur, bagi kabupaten. Oh ternyata setelah TOT sudah sekian satuan PAUD sudah bisa sampai ke tahapan ini gitu ya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu organisasi profesi nanti dari teman-teman didik, teman-teman yang sudah mempunyai daftar yang sudah dilatih TOT mungkin bisa di-sharing dan kemudian harapannya organisasi profesi bisa membantu menguatkan begitu ya satuan PAUD-nya untuk ayo kita encourage untuk mengupdate sehingga kita bisa dapat masukan yang mana yang memang sudah mendapatkan mencapai tahap akhir begitu ya, kita akan berikan juga apresiasi dari Direktorat PAUD maupun yang mungkin bukan dari pusat tapi mungkin dari kabupatennya begitu, dan kemudian juga masukan-masukan untuk lebih membuat satuan PAUD itu semangat istiqomah dengan sesi parenting, pemantauan tumbuh kembang dan kegiatan tahunan yang tidak berhenti. Assalamualaikum Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ibu Yani. Perkenalkan Ibu Yani, saya utusan dari PW IGRA DKI Jakarta. Mohon maaf sebelumnya karena saya ini memang baru pertama kali ya ikut kegiatan ini ya, IGRA DKI, diutus 2 orang, kami dengan Pak Guntur. Nah, terus terang aja untuk RTL ya, kan karena belum juga pengalaman, saya ingin menyampaikan saja pertama, kalau tadi Bapak bilang kita sudah TOT sekian, kebetulan saya juga tidak punya data ya untuk apakah khusus satuan organisasi profesi IGRA tersendiri yang datanya gitu atau kita bisa bergabung dengan DKI semuanya ya ikut TOT hari ini, karena terus terang saya memang
belum paham tentang RTL-nya ya. Ah, Jadi iya. saya tergambar, saya perlu juga tahu berapa sih yang sudah ikut TOT dengan ini gitu ya. Pertama itu ya. Yang kedua, gambaran saya RTL, kebetulan saya kan di DKI Jakarta, tapi saya posisi wilayahnya Jakarta Selatan. Nah, di bulan Mei itu kebetulan kita ada kegiatan parenting, mengundang komite sekolah 1 dan kepala sekolah 1, mungkin 2 ya. Kebetulan Jakarta Selatan IGRA-nya, RA-nya itu ada 230, ya mungkin kali 2 peserta setiap sekolah. Nah itu mungkin gambaran saya, kita ikut di kegiatan itu, mungkin yang TOT itu mungkin narasumber dari sini gitu ya. Gambaran saya gitu, kita minta narasumbernya aja, pelaksana IGRA Jakarta Selatan, narasumbernya kita minta dari sini. Mungkin saya tergambar RTL-nya baru itu ya. Cuma yang tadi TOT itu saya nggak tergambar, terus terang aja saya memang baru aja mengikuti ini. Itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Yani, ini Jakarta memang kan juga baru memulai ya untuk yang isi CNI-nya gitu ya. Sebetulnya RTL ini harapannya bukan masing-masing organisasi profesi sendiri atau OPD sendiri terpisah. Harapannya ini bisa bersinergi. Jadi kalau boleh saya share lagi nih ya RTL template ya, template. Jadi kembali lagi template sebagai untuk dipersilakan untuk disesuaikan gitu ya. Contoh nih misalnya Bapak Ibu, kan misalnya Jakarta gitu Bu, akan memulai nih pelaksanaan setelah ini kan sudah selesai ya, ini kan hari ini sudah selesai. Harapannya bisa juga Bapeda acknowledge gitu ya bahwa oh teman-teman organisasi profesi juga ada yang mengikuti yang nanti bisa disinergikan gitu ya untuk membantu kegiatan-kegiatan OPD gitu. Kemudian untuk ini ya, jadi ini masih sangat terkait OPD banget ya, bahwa terkait penganggaran bagaimana mungkin dari BOP Dindik, dari BOK Dikes, dari dana-dana lain itu ya bisa diintegrasikan untuk tadi konsepnya sederhana dulu, sesi parentingnya jalan, promosi gizi, kesehatan, pengasuhannya jalan, tumbuh kembangnya rutin diukur, dan ini semua rutin ada di satuan PAUD. Lebih baik lagi juga mengikut sertakan anak yang belum masuk PAUD gitu ya. Jadi misalnya 0 sampai 3 tahun. Nah, kemudian ini pelatihan ini harapannya kalau misalnya yang belum pernah melakukan TOT bisa terlaksana, mungkin misalnya selama ini sih pengalaman banyak dari dana BOP ya. Tadi juga disampaikan Pak Agus itu terjadi di Tanjung Jabung Timur. Nah, ini dari sini sebetulnya bisa mulai bersinergi. Misalnya apakah Dindik mau berkoordinasi juga dengan teman-teman yang MOT ini yang dari 3 organisasi profesi untuk mendapatkan masukan-masukan terkait wilayah maupun tim. Kemudian yang di sini selanjutnya pada saat sesi parenting. Nah, di sini sebetulnya mulai nih karena sudah masif di bawah. Biasanya kan teman-teman dari OPD juga ada keterbatasan sumber daya. Di sini sangat besar juga peran kalau bisa berkoordinasi dengan organisasi profesi gitu ya, kayak kemarin pendampingan. Setelah TOT mungkin Dinas Pendidikan sudah selesai nih kegiatannya gitu ya. Mungkin nanti mau monef lagi, mau monitoring, tapi in between itu mungkin di bawah masih perlu penguatan. Nah, organisasi profesi kalau bisa membantu mendampingi guru pasca TOT pada saat sesi parenting mungkin memberikan feedback, pada saat merencanakan anggaran tahunan mungkin bisa memberikan masukan. Nah, ini apakah misalnya kalau pengalaman kemarin waktu kita pilot dengan Repon bisa disupport dari Dindik untuk transport ataupun jadi sifatnya adalah organisasi profesi memberikan penguatan in-kind contribution SDM, tapi operasionalnya mungkin dibantu oleh dari dana BOP misalnya gitu ya. Kemudian misalnya kalau tadi tumbuh kembang begitu ya, bisa juga misalnya sinergi nih Posyandu dengan satuan PAUD bisa dibuat modelnya gitu ya, model-model yang barengan ngukur bisa barengan mungkin di Posyandu BKB, kemudian sesi parentingnya mungkin bisa terintegrasi misalnya begitu. Ini contoh saja, tapi pada prakteknya Bapak Ibu akan sangat dipersilakan untuk ini isinya nggak cuma
primary-nya ada tapi secondary-nya ada gitu ya, siapa yang mendukung juga di kegiatan ini gitu. Sampai nanti menu PMT yang banyak sekali sebetulnya. Kalau PMT sendiri untuk anak malnutrisi kan dikes gitu ya, tapi kalau PMT MBG mungkin lain lagi. Nah ini bagaimana ya supaya lebih sinerginya lebih baik lagi gitu ya. Nah ini misalnya di lead dari Bapedaka untuk advocacy atau kamu ngajak diskusi dan lain-lain itu sangat disesuaikan dengan nature dinamika Bapak Ibu di tiap kabupaten. Lalu monitoringnya nanti Bapeda misalnya merasa ini lebih cocok juga ada yang turun dari Dindik, monggo gitu. Jadi ini kembali lagi secara OPD dan timnya bisa disesuaikan. Nah di bawah ini ada kalau mitra akademisi banyak mendampingi evaluasi atau pendampingan penguatan, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain tadi ya yang terintegrasi dengan program flagship kabupaten kota itu bisa ditambahkan. Salah satunya mungkin bisa dieksplisitkan pendampingan satuan PAUD oleh organisasi profesi berkoordinasi dengan Dindik misalnya gitu ya, atau misalnya penjadwalan rutin sesi kesehatan promosi PGSPL oleh Dikes gitu ya di Satuan PAUD. Jadi dirutinin dibuatkan itu. Atau kemarin di Dikes DKI Jakarta kita berpikir kalau susah luring mungkin bisa dibantu juga dengan media-media rekaman gitu ya. Jadi minimal ada dulu bisa dibagikan nanti suatu saat, apalagi Jakarta orang tua semuanya udah punya media komunikasi, mungkin bisa digabung dengan sesi-sesi gabungan, tidak hanya luring tapi juga daring ya, mungkin karena banyak yang ibu bekerja misalnya, itu disilahkan disesuaikan dengan konteks lokasi. Kira Ya, nih. Jadi Bapak Ibu ini kalau minta tolong itu ambil ke Dema tadi mau tolong ambilin. Baik, ya Bu Yani. Dari ini Bapak Ibu, dari template ini harapannya tentunya memang Bapak Ibu dari OPD maupun jadi bisa dilihat di sini ya, semangatnya ada dari OPD, dari mitra akademisi dan juga dari organisasi profesi bisa menuangkannya dalam satu rencana gitu ya. Mungkin ini masih draft kasar tapi dari sini kita bisa menstimulit untuk ada merencanakan bersama gitu ya. Mungkin wilayahnya sasarannya bisa disepakati juga begitu sehingga banyak programnya per wilayah ya Bu ya. Kita DKI Jakarta berarti bergabung semua yang di DKI Jakarta gitu ya. Betul Ibu Yani. Mungkin kemarin karena kita kan nggak ikut diskusi per itu ya, per breakout room ya. Kalau sekiranya belum ada kemarin ada sih tapi belum menghasilkan. Kemarin ada diskusi. Ya. Apa-apa. Jadi sekarang dilanjutkan. Hasilnya belum gitu. Kan nanti lanjutnya di Zoom ya di kelompok DKI tapi belum juga. Makanya saya tanya tuh di grup gitu. Ini kapan nih mau diskusi untuk program RTL belum? Ya, jadi nanti silakan ini diisikan dulu aja. Tapi tadi itu sudah ada 3 unsur ya, unsur OPD, unsur organisasi profesi dan mitra akademik gitu ya. Nah ini ada Bu, terima kasih ya Bu Yani. Makasih. Ada yang resen Bu Burhanita. Silakan Bu. Ya izin mungkin menyambung dari Mbak Yani ya. Kalau Mbak Yani dari IGRA, saya izin dari Himpaudi DKI Mbak Umi. Nah, iya. Salam kenal, saya juga belum kenal. Salam kenal di sini. Bukannya pernah datang ke acara Rekon ya, yang jutaan kayu ya? Iya. Jadi waktu sebelumnya kan kami tidak terlalu terlibat ya, karena mungkin memang buat DKI ini baru. Saya kemarin template RTL itu ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kami Halo Bu. Nah kemudian hampir 90% dari lembaga anggota kami itu adalah kalau di DKI ya PAUD-PAUD yang berbasis kemasyarakatan, berintegrasi dengan kelurahan, RT, PKK begitu ya.
Nah, sebagian besar 90% itu lembaga kami dalam bentuk BKB, Bina Keluarga Balita, ya SPS-nya itu. Nah, kalau BKB ini artinya kegiatan pembinaan orang tua siswanya itu juga dalam monitoring kelurahan atau PKK ya. Jadi hampir bisa dipastikan kalau BKB itu parentingnya berjalan. Ada program parentingnya. Hanya saja nanti mungkin konten ya atau isi atau kualitas parenting itu yang perlu kita koordinasikan gitu ya, kita koordinasikan. Nah, ini ada contoh bagus ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu Mbak Umi, saya manggil Mbak aja ya, soalnya kayaknya masih boleh Mbak Umi. Jadi akrab. Jadi kayak so akrab, maaf ya Mbak Umi ya. Ya, silakan. Ya, itu kami di organisasi wilayah provinsi diundang untuk kegiatan di Jakarta Pusat. Saya sangat terkesan gitu ya kegiatan itu, di mana kegiatan itu adalah implementasi PAUD HI, di mana di dalam forum itu Dinas Kesehatan, Pemda, kemudian Dinas Pendidikan itu berkolaborasi dalam sebuah kegiatan gitu ya. Yang di situ sebagai contohnya itu ada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Abang. Yang ini ingin kami angkat juga sebagai integrasi ya, contoh integrasi yang terjadi di lapangan. Jadi puskesmasnya itu sudah membuat sebuah aplikasi untuk semua lembaga PAUD non formal ini gitu ya, sehingga ketika lembaga melakukan pendataan tumbuh kembang gitu ya, atau DDTK atau data-data yang diperlukan sebagaimana di KIA itu langsung terintegrasi ke puskesmas secara umum. Nah, ini keren banget Mbak Umi, ini keren banget gitu ya. Nah, ini belum bicara, ini baru data, belum bicara masalah penanganan gizi dan seterusnya gitu. Jadi mungkin karena non formal ini berbasis di masyarakat ya, jadi kerjasama atau MOU-nya tuh cukup berjalan. Tapi tadi ya, ini baru belum terintegrasi secara keseluruhan. Makanya saya sangat senang kalau nanti seperti Mbak Yani ya, kita duduk bareng, kemudian integrasi seperti apa, karena organisasi mitra ini kan tidak di kebijakan ya Mbak Umi ya, tetapi organisasi mitra ini punya sasaran kegiatan yang di situ menjadi wadahnya. Jadi ini kami mangkoknya, sementara di kedinasan ya itu yang akan nanti mengkucurkan airnya gitu kan ya, seperti itu. Mungkin demikian Mbak Umi. Mohon maaf tadi ada ini dengan dinas sedikit sebentar. Terima kasih sekali Bu Burhanita. Ini summary yang persis seperti yang kita harapkan ya, dengan menggabungkan ini tim Kolaborasi. OPD dengan organisasi profesi dengan mitra akademisi, ini bisa terjadi betul. Karena tadi memang anggaran kebijakan ada dari top down, tapi yang di bottom up-nya akan sangat dikuatkan dengan teman-teman dari OPD. Iya, benar-benar. Nah, ini baik sekali. Inisiatif itu seringkali banyak ya kita temukan, tapi mungkin kalau bisa didukung dari atas itu akan baik juga gitu. Jadi akan lebih, mungkin nggak hanya satu lokasi, tapi bisa lebih. Nah, ini untuk supaya ini ada jadi satu RTL, mungkin bisa diawali dengan masing-masing menceritakan apa yang bisa dilakukan, dan kemudian itu kalau bisa dibuatkan target gitu ya, misalnya dalam 3 tahun ini hingga tahun 2028, apa sih yang Bapak Ibu ingin capai di kabupaten kota Bapak Ibu ini, untuk satuan PAUD-nya sudah benar-benar established gitu, kuat gitu ya. Tadi secara sesi parenting ada yang udah jalan, tapi secara konten bisa dikuatkan. Atau bahkan mungkin di beberapa lokasi masih juga sesi parentingnya masih on off, belum bisa rutin gitu ya. Saya pernah dengar juga dari kemarin kalau dari Dikes, nggak bisa banyak sih menyampaikan sesi parenting karena keterbatasan personel. Tapi ternyata kalau sinergi sama Dindik sama organisasi profesi ya, mungkin bisa gitu ya Dokter Ira, teman-teman dari Dinas DKI, Dinkes DKI. Baik Bapak Ibu, ini besok kita akan mendengarkan presentasi RTL Bapak Ibu sebagai satu tim.
ini the challenge ya, satu tim kota, kabupaten atau provinsi gitu kalau Jakarta. Jadi dengan diskusi kita tadi dipersilakan untuk dilanjutkan ya. Hari ini kita diskusi sinkronusnya sampai dengan jam 11. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan di WAG, bisa melanjutkan di diskusi kalau diperlukan breakout room facilitation mohon dikabari. Besok kita akan besok pagi kita akan mendengarkan gitu ya, mendengarkan Bapak Ibu 3 tim ini untuk menyampaikan RTL hasil diskusi mitra semuanya, jadi OPD, kebijakan, organisasi profesi, dan juga teman-teman mitra akademik gitu ya. Mungkin teman-teman mitra akademik sifatnya lebih kalau sudah tahu bahwa ini sasarannya ini, harapannya bisa menyesuaikan. Saya titip ini ada hal yang dari pembelajaran kemarin, proses evaluation bisa mungkin membantu untuk apa sih pembelajaran baik dari ini, apa sih yang bisa ditangkap, atau juga mungkin tadi loophole dari program, contohnya penguatan PMT dari MBG misalnya gitu ya. Ada beberapa hal yang teman-teman mitra akademisi bisa dengan luas membantu gitu ya, karena justru bisa disinergikan dengan penelitian dosen, mahasiswa, KKN, dan lain-lain. Mungkin begitu Bapak Ibu dari teman-teman Poltekkes Jakarta, Unja. Semoga juga ada gambaran ini ya, kegiatan apa yang bisa disinergikan gitu ya, karena Bu Prita, ini contoh kemarin sudah kita bantu penguatan isi CNI di hutan kayu nih misalnya Bu Prita gitu ya. Kemudian apalagi yang mungkin bisa disinergikan, mungkin akan kalau bisa dituangkan dalam RTL ini akan jadi kita bisa melihatnya utuh gitu ya, karena kadang-kadang dengan banyak pihak melaksanakan banyak kegiatan yang sebetulnya baik, tapi begitu kita gabung sinergikan mungkin akan lebih terlihat siklusnya lengkap gitu. Bapak Ibu mungkin apakah masih ada pertanyaan lain atau kita bisa cukupkan untuk pertemuan kali ini, untuk Bapak Ibu nanti melanjutkan diskusi. Ya, nanti diskusinya di grup yang kemarin udah ada sih. Boleh yang lebih satu kabupaten kota ya, karena masih mau ngisi kan. Betul. Nanti saya cek lagi panitia bisa membantu untuk kembali ke breakout room yang 18 itu ya, Bapak Ibu. Jadi setelah ini kemana nih Bu? Selesai ya? Hari ini kita Setelah ini selesai ya? setelah ini selesai.